Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Muhammad Gufroni Anars. Selamat datang di mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS teori yang akan dilaksanakan melalui LMS, video pembelajaran, dan juga video conference. Sebagai apersepsi, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang penulisan opini sebagai sebuah karya ilmiah populer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang karya ilmiah. Tujuan perkuliahan kali ini adalah: pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep karya ilmiah beserta jenis-jenisnya. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menyusun sebuah karya ilmiah yang lengkap secara unsur, bentuk, dan mematuhi kaidah bahasa yang berlaku. Dalam perkuliahan kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, apa itu karya ilmiah? Yang kedua, apa bedanya karya ilmiah dibanding jenis karya tulis yang lain? Yang ketiga, bagaimana struktur bentuk karya ilmiah? Yang keempat, bagaimana struktur kebahasaan karya ilmiah ditulis? Dan yang terakhir, apa saja kesalahan umum dalam menyusun sebuah karya ilmiah? Berikut beberapa referensi buku yang dapat Anda baca terkait penyusunan karya ilmiah, khususnya yang saya gunakan dalam menyusun materi kali ini. Nah, penjelasan selanjutnya akan saya berikan pada sesi video conference. Silahkan Anda bergabung melalui tautan yang sudah saya berikan di grup kelas masing-masing. Jadi sore ini kita agendanya adalah pengayaan dan mengulas kembali berbagai materi yang sudah pernah kita pelajari selama masa perkuliahan 1 semester. Memang ada kalanya perkuliahan dilaksanakan full melalui Spada, yang mana kalian aktivitasnya adalah aktivitas mandiri. Tapi ada kalanya juga saya berikan pengayaan melalui Zoom, dan sore ini saya akan mengulas kembali selama 1 semester keterampilan apa saja yang harus dimiliki. Khususnya pada sore ini saya akan jelaskan kembali tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan penulisan artikel ilmiah. Nah, penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah ini penting bukan hanya untuk menyusun makalah atau tugas-tugas yang akan kalian kerjakan dalam mata kuliah lain, tapi juga nantinya terkait dengan pengerjaan tugas akhir. Itu yang saya temukan di lapangan kebanyakan setelah lulus dari perkuliahan bahasa Indonesia, ada yang banyak melupakan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyusunan tugas akhir itu. Misalnya cara mengutip, kemudian ejaan, penyusunan kalimat, nah itu semua sudah dilupakan. Nah harapannya saya adakan review ini, saya adakan pengulasan kembali ini adalah untuk kalian bisa mengingat-ingat kembali bahwa nanti seandainya sudah lulus dari mata kuliah bahasa Indonesia dan nantinya menyusun tugas akhir atau nanti ketika mau melamar PKL, magang dan lain sebagainya, keterampilan bahasa Indonesia tetap berguna gitu, tetap relevan bagi kalian. Nanti sambil saya jelaskan, kalau ada pertanyaan bisa raise hand ya, supaya saya bisa persilakan untuk Anda menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Saya akan jelaskan sedikit saja tentang bagaimana peran bahasa Indonesia dalam penyusunan karangan ilmiah. Tapi sebelum itu saya mungkin akan lebih banyak dialog dengan Anda tentang pendapat Anda tentang karya ilmiah ini. Saya ingin tahu sejauh mana pemahaman Anda tentang karya ilmiah. Saya mau tanya ke saudara Jeremia, mungkin apa yang Anda ketahui tentang karangan ilmiah? Oke, Pak, izin menjawab, Pak. Ya. Karangan ilmiah itu adalah sebuah deskripsi atau yang dikarang hasil dari kumpulan yang dikarang menjadi dokumen
lebih tepatnya ke hasil gitu sih Pak, yang dikarang. Karya tulis gitu ya, Iya Pak. karangan. Oke, ada yang lain mau menambahkan lebih spesifik lagi dari karya tulis? Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain. Yeremia sudah berikan satu kata kunci, karangan ilmiah itu sebuah karya tulis, karya yang dikarang. Mungkin tambahan dari saya, karangan ilmiah itu menurut saya karya tulis hasil dari penelitian ilmiah, Pak. Hmm, hasil dari penelitian ilmiah. Oke, tambah kita kata kuncinya. Ada sebuah karangan yang ditulis, kemudian kata kunci kedua hasil dari penelitian ilmiah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ilmiah? Tadi sudah yang laki, coba saya mau dengar pendapatnya Sanda Apriliani. Yang lagi di taman ini sepertinya. Asik sekali. Izin izin menjawab, Pak. Ya, Ilmiah menurut saya hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. oke. Terima kasih, Sanda. Oke, dari tiga kata kunci itu, pertama ada sebuah karangan yang ditulis atau hasil tulisan. Yang kedua, kata kuncinya adalah penelitian atau pengamatan. Yang ketiga, ilmiah, yang mana artinya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang bisa kita pahami sebagai sebuah karangan ilmiah, yaitu sebuah karya tulis yang mengandung prinsip-prinsip keilmuan untuk bisa ditulis. Artinya, dia tidak bisa sembarangan ditulis, harus berdasarkan keilmuan tertentu. Kalau di bidang Anda, sistem informasi misalnya, ketika menulis karya ilmiah, tentu saja harus menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam sistem informasi. Misalnya, ada metode khusus untuk melihat atau merancang suatu program sistem. Nah, itu hanya berlaku pada bidang Anda, gitu. Itu tidak bisa diterapkan di bidang sastra, bidang matematik, bidang yang lainnya, fisika, dan lain-lain. Nah, jadi metode-metode atau pendekatan-pendekatan itu hanya berlaku dalam suatu disiplin keilmuan yang Anda pelajari. Nah, itu yang disebut sebagai sebuah karangan ilmiah. Harus bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu bersifat keilmuan. Ilmu itu beda dengan pemahaman, beda dengan informasi, beda dengan berita. Ilmu itu didapatkan dari suatu proses belajar, dari suatu tahap yang sudah ajak hukumnya. Jadi ada tahap-tahap khusus untuk bisa mendapatkan keilmuan. Makanya kalau kalian amati di perguruan tinggi, pasti setiap pelajaran itu dihitung dalam satuan SKS. Kalau sudah sampai pada SKS 144, maka Anda dinyatakan berhak mendapatkan suatu gelar sarjana. Nah, itulah mengapa keilmuan dalam konteks ini sifatnya ajek atau sudah pasti atau bertahap. Jadi sudah ada tahap-tahap khusus. Bukan seperti informasi yang kalian dapatkan dari berita. Jadi harus bisa dibedakan keilmuan dalam sisi ilmiah itu didapatkan dari proses yang ajek atau pasti tadi. Sementara kalau kalian sebagai otodidak belajar secara mandiri itu tidak melalui proses-proses yang ajek tadi atau sudah pasti itu. Kalian bisa mempelajari hal-hal umum itu di luar kemampuan kalian secara akademis. Tapi kalau kalangan ilmiah, dia hanya dapat ditulis oleh orang yang memang bergelut di bidang tersebut. Bedanya apa, Pak? Antara karangan yang ilmiah full dengan yang semi ilmiah. Pertama, karangan ilmiah menggunakan bahasa atau terminologi khusus disiplin ilmu, kodifikasi dan kaidah konvensi penulisan ilmiah yang ketat. Dan karangan semi ilmiah, bahasa teknis harus dihindari. Kaidah konvensi penulisan lebih longgar.
Mudahnya begini, kalian dalam bidang sistem informasi pasti mengenal berbagai istilah atau terminologi yang hanya dipahami oleh orang-orang di bidang kalian. Misalnya, kalian mengenal tentang coding, terus scratching, apalagi pengolahan data dan lain-lain, visualisasi data. Nah, itu istilah-istilah khusus yang hanya boleh disampaikan dalam karya ilmiah sesuai bidang kalian. Tapi, kalau istilah-istilah spesifik itu disampaikan dalam karya non-ilmiah, maka akan menimbulkan kebingungan. Karena pembacanya juga akan berbeda antara karya ilmiah dan non-ilmiah. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang tata bentuknya. Secara umum ada 3 bagian setiap karangan ilmiah. Mau kalian menulis jurnal, mau menulis skripsi, mau menulis makalah, selalu ada 3 bagian di dalamnya. Setidaknya harus memuat preliminaries atau bagian awal, bagian kedua ada isi utama atau main body, dan bagian akhir reference matter. Nah, 3 bagian ini yang harus ada. Nanti saya jelaskan lebih rincinya. Bagian awal dalam skripsi, misalnya, itu berupa halaman sampul, abstrak, lembar pengesahan, sampai daftar isi, gambar, dan tabel. Perlu dipahami bahwa bagian awal ini merupakan gambaran umum yang menjelaskan keseluruhan isi tulisan kita. Kenapa kok disebut abstrak? Ada yang mau berpendapat kenapa kok disebut abstrak? Ringkasan atau singkatan, Pak? Oke, ringkasan atau singkatan. Ya, abstrak di sini memang bermakna berupa ringkasan, perasan, atau intisari dari sebuah tulisan. Bukan abstrak yang dimaksud sebagai tidak jelas gitu ya, atau tidak bisa diindra. Jadi ada 2 makna memang abstrak ini kan. Misalnya karya seni abstrak gitu kan tidak bisa diamati secara pengamatan atau tidak bisa meniru keadaan nyata gitu, tidak jelas bentuknya. Tapi dalam hal penulisan karya ilmiah yang dimaksud dengan abstrak adalah ringkasan atau inti dari suatu tulisan. Oleh karena itu jumlahnya pun tidak terlalu banyak, biasanya dibatasi dalam 150 sampai 200 kata. Tapi justru dalam ringkasan itu seorang penulis harus dituntut bisa menjelaskan keseluruhan isi tulisan. Mulai dari masalah yang ditawarkan apa, kenapa kok Anda menulis tentang itu, kemudian metode apa yang Anda pakai untuk menyelesaikan suatu masalah, tujuannya apa, penelitian atau tulisan itu dibuat, dan hasilnya bagaimana ketika tulisan tersebut sudah ditulis gitu. Apakah ketika kalian punya rencana atau tujuan untuk membuat suatu program, pada akhirnya programnya bisa diterapkan atau tidak? Pada akhirnya programnya bisa diuji atau tidak, berhasil tidak ujiannya gitu. Nah, itu semua harus bisa digambarkan dalam 150 sampai 200 kata dalam abstrak. Kira-kira seperti itu pengenalannya. Jadi bagian awal ini adalah gambaran umum yang menjelaskan tentang keseluruhan isi tulisan. Sedangkan bagian utamanya, ini pemaparan lebih lanjut tentang tulisan yang Anda buat di main body ini. Kalau skripsi ini bagian intinya mulai dari bab pendahuluan. Bisa saya sampaikan, kesalahan yang umum saya temukan dalam penulisan skripsi mahasiswa, biasanya dalam pendahuluan itu banyak memuat kutipan-kutipan yang hanya ditempel, tanpa peduli apakah itu bermanfaat atau diperlukan atau tidak dalam tulisan Anda. Gitu. Saya selalu bisa analogikan bahwa sebuah karya ilmiah itu ditulis seperti sebuah kereta yang ada gerbong-gerbongnya. Jadi kalau misalnya satu gerbong itu tidak terkait dengan gerbong di depannya atau di belakangnya, maka gerbong tersebut tidak akan bisa jalan gitu, putus, tertinggal. Nah, tulisan yang baik, karya ilmiah yang baik, itu selalu harus sambung.
antara bagian awal dan bagian setelahnya. Oleh karena itu, pendahuluan dalam sebuah skripsi misalnya, itu harus bisa bersifat argumentatif, harus berupa argumen, harus bisa disampaikan dengan alasan-alasan yang menjawab kenapa Anda meneliti tentang itu, kenapa Anda mau menulis tentang itu, bukan kumpulan dari kutipan, gitu loh. Kadang-kadang dalam skripsi mahasiswa itu lebih banyak kutipan. Menurut A, sistem informasi adalah bla bla bla. Menurut B, visualisasi data adalah bla bla bla. Tanpa peduli itu untuk apa gitu. Definisi-definisi itu untuk apa. Nah, yang benar, kutipan itu digunakan untuk dasar argumentasi kalian. Menurut A, sistem informasi adalah bla bla bla. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti tentang sistem informasi yang bla 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 gitu. Nah, jadi ada kalimat-kalimat argumentatifnya di dalam situ. Suatu kutipan tidak bisa berdiri tanpa argumentasi dari penulis utama dalam tulisan atau karya ilmiah. Yang kedua, ada bagian landasan teori, berisi teori-teori yang kalian gunakan. Harus ingat di sini, namanya juga landasan. Artinya sesuatu yang menjadi dasar kalian dalam menulis. Kalau dia tidak dijadikan sebagai dasar dalam menulis, maka tidak perlu dicantumkan. Tidak perlu hanya karena ini untuk melengkapi, agar lebih banyak daftar pustakanya, maka saya cantumkan Pak. Nah, itu tidak relevan sebetulnya. Lebih baik dicantumkan apa yang memang digunakan. Kemudian ada metode hasil pembahasan. Nah, ini hal-hal yang perlu juga disampaikan dalam main body serta simpulan dan saran. Tata bentuk yang terakhir, sebuah karya ilmiah selalu wajib menggunakan daftar pustaka dan lampiran. Ada yang perlu saya tanyakan tentang penggunaan daftar pustaka. Kalian pernah belajar tentang penulisan daftar pustaka sebelumnya? Ada yang tahu apa saja jenis-jenis daftar pustaka atau daftar pustaka itu isinya apa saja? Pernah Pak waktu SMK. Ya, waktu SMK buat laporan biasanya, laporan prakrin dan lain-lain ya. Iya betul Pak. Apa saja isinya, Sanda, dalam laporan dulu ketika SMK? Diisi di daftar pustaka ya Pak. Hmm. Di daftar pustaka itu isinya dari jurnal atau buku-buku ataupun artikel yang kita kutip digunakan untuk laporan yang kita buat itu, Pak. Oke. Jadi kita harus menggunakan referensi dari jurnal, buku, apapun yang kita kutip, kemudian masuk ke daftar pustaka. Kalau zaman saya SMA, saya diajarinya Nata Jukopen. Ada nama, tahun, kalian juga ada yang pernah belajar tidak Nata Jukopen, Iya, Pak. Nata juga pen kata guru saya juga. ya kan? Jadi ada nama, tahun, judul referensinya, Nata Juko, kota, penerbit. Nah, itu yang dulu kita pelajari tidak salah, tapi untuk hari ini itu bukan lagi menjadi suatu cara menulis daftar pustaka yang baku. Jadi sudah berkembang, kita banyak menggunakan cara menulis daftar pustaka yang sifatnya standar internasional. Selanjutnya, saya akan berikan satu materi tentang penomoran dalam karangan ilmiah. Kalau kalian amati, dalam laporan itu biasanya ada format selingkung atau format yang hanya berlaku dalam suatu lingkungan tertentu. Makanya saya tadi minta Anda untuk cek ke format penulisan karya ilmiah di kampus, sehingga kalian tahu format mana yang dipakai, khususnya untuk penomoran. Jadi skripsi atau
ya apapun lah, mau skripsi, mau jurnal, mau makalah, itu selalu ada formatnya. Yang fatal adalah ketika tidak ada format, kalian juga akan bingung bagaimana cara menulis penomoran. Setidaknya ada dua jenis penomoran dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah penomoran yang campuran antara angka dan huruf. Yang kedua ada yang sepenuhnya menggunakan huruf. Ini contohnya. Jadi ada yang huruf dulu, baru subnya angka. Ada juga yang angka semua, dan subnya angka ketemu angka. Nah, ini sepenuhnya angka. Jadi kalau kita sub, dia idealnya harus lebih menjorok lokasinya atau penulisannya. Dan tidak diakhiri dengan titik lagi. Kesalahan yang sering terjadi mahasiswa ketika menulis ini adalah 1.1, tapi setelahnya ada titik lagi. Tidak perlu ada titik lagi. Jadi 1.1 ya 1.1, bukan 1.1 titik, bukan. Oke. Ini kode etik penulisan karangan ilmiah. Ini yang sering dilupakan mahasiswa ketika menulis. Apalagi di zaman ketika kita bisa memanfaatkan berbagai teknologi yang memudahkan kita. Kita bisa memberikan perintah ke AI untuk bisa menulis untuk kita. Kita bisa gunakan AI untuk bisa membuat rancangan penelitian, membuat jadwal, membuat apapun yang kita mau. Tapi di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab untuk proses belajar tadi. Kembali ke awal, bahwa suatu ilmu tidak mungkin didapatkan dari suatu yang instan. Prinsip keilmuan selalu melalui proses yang bertahap. Kesalahan lain, kita mulai dari judul. Sebuah judul karya ilmiah itu tidak diakhiri dengan titik. Tanda baca titik tidak digunakan dalam judul. Karena judul itu bukan merupakan paragraf, bukan merupakan kalimat. Judul itu keterangan bahwa suatu karya itu bisa kita pahami dari kalimat singkat itu, dari keterangan singkat itu yang berarti judul. Dan judul juga tidak ditulis dengan huruf kecil. Judul selalu ditulis dengan huruf kapital semuanya atau kapital di tiap awal kata. Kesalahan lain yang saya sudah jelaskan tadi, sudut pandang penulis terlalu ditonjolkan. Jadi kata saya itu dianjurkan untuk dilesapkan. Sehingga kalimatnya bisa kalian ubah menjadi kalimat pasif, menjadi saya meneliti, menjadi karya ini diteliti. Gitu ya. Jadi diubah kalimatnya. Dihilangkan subjek sayanya. Kesalahan lain yaitu penggunaan kutipan atau sitasi. Ini yang sering terjadi juga di kalangan mahasiswa. Menulis sitasi kebanyakan menggunakan kata kerja menurut. Nah, saya nggak tahu itu kenapa kok. Biasanya melihat dari jurnal atau skripsi sebelumnya gitu. Sudah menggunakan menurut, semuanya menurut. Gitu. Padahal kita bisa gunakan istilah-istilah lain yang bisa menggambarkan sebuah kutipan. Gitu. Misalnya berdasarkan penelitian Umar tahun 2024, nah kata berdasarkan itu juga bisa digunakan. Atau bisa langsung juga Umar tahun 2024 mengatakan bla 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 gitu. Jadi gunakanlah hanya satu kata kerja saja. Kalau gunakan menurut ya menurut saja. Kalau gunakan mengatakan ya mengatakan atau mencatat ya mencatat. Memaparkan, tidak perlu double penggunaan kata kerja dalam sitasi itu. Kesalahan lain yaitu sitasi pengutipan tidak sesuai dengan daftar pustaka. Jadi karena diburu-buru waktu, deadline, dan lain sebagainya, kutipannya tidak sesuai dengan yang tercantum di daftar pustaka. Oke, terakhir, pada akhirnya penulisan karangan ilmiah dapat mendorong terwujudnya peradaban yang kritis serta memiliki kesadaran untuk berkembang. Untuk itu penting kiranya mendalami karya ilmiah bukan hanya sebagai syarat kelulusan, melainkan sebagai pengayaan cara berpikir. Saya sering bilang pada mahasiswa bimbingan saya bahwa ketika Anda menyusun sebuah skripsi, tugas akhir, itu bukan hanya mendorong Anda sebagai syarat untuk lulus, tapi juga membentuk pola pikir Anda sehingga bisa berpikir logis dan
terarah. Jadi pemikiran orang yang sudah pernah menyusun karya tulis ilmiah itu saya bisa lihat mereka akan lebih berpikirnya secara logis dan juga metodis, ada tahapannya gitu. Itu juga akan mempengaruhi cara kalian menyelesaikan masalah apapun. Jadi tidak tiba-tiba memutuskan sesuatu, tapi harus melihat dulu masalahnya apa, mana cara terbaik dan efisien yang harus diselesaikan. Kebiasaan menulis karya ilmiah ini bisa mendorong pola pikir kita juga supaya bisa berpikir logis dan sistematis tadi. Oke, itu sedikit yang saya ingin paparkan menjelang akhir perkuliahan, karena sebetulnya kalian juga sudah barangkali membaca materi ini yang ada di Sepada, atau kalian juga sudah mengerjakan UAS yang ada di Sepada. Setelah ini saya akan sedikit jelaskan juga tentang pelaksanaan UTS dan UAS, tapi sebelum itu kalau ada pertanyaan tentang karya ilmiah ini saya beri waktu. Oke, kalau cukup, saya harap diamnya bukan karena bingung atau tidak memperhatikan, tapi ini bisa dijadikan bekal landasan kalian untuk menyambut mata kuliah lainnya di masa mendatang gitu ya. Saya akan merasa bersalah kalau misalnya kalian nanti ketika dapat kuliah metodologi penelitian, dapat mata kuliah kesekretarisan, itu kalian lupa caranya berbahasa Indonesia gitu ya, menulis dengan baik. Nah itu kenapa saya lakukan pertemuan hari ini sebagai pengayaan lagi. Saya ingatkan lagi bahwa nanti ketika sudah lulus mata kuliah bahasa Indonesia, tetap harus dipakai keilmuannya. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan bahas terkait pelaksanaan ujian yang sudah dilaksanakan. Tapi saya kira masih ada beberapa mahasiswa yang tertinggal dengan berbagai alasan. Ada yang sakit, ada yang keperluan ini, keperluan itu, dan lain-lain. Begini saja, saya bisa aktif di kampus sampai tanggal 4 minggu depan. Jadi saya harap yang belum mengikuti UAS, ujian akhir semester, bisa menghubungi saya sebelum tanggal 4 untuk bisa dijadwalkan untuk mengerjakan UAS susulan begitu. Oke. Baik, itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kalau selama mengajar masih banyak kekurangan dan juga banyak melakukan kesalahan juga gitu ya kepada kalian. Mudah-mudahan di masa mendatang kita bisa diberikan kesehatan dan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain, dan kalian mendapat nilai yang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan dalam mata kuliah yang saya ampu. Gitu. Sebelum saya akhiri, silakan bisa diaktifkan dulu kameranya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan sore ini. Kalaupun masih ada pertanyaan tentang bahasa Indonesia atau ada kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia, kalian bisa lakukan konsultasi dengan saya di luar mata kuliah. Saya masih terbuka untuk diskusi terkait hal ini. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita sudah belajar banyak tentang penyusunan karya ilmiah, serta mengupas struktur karya ilmiah seperti artikel penelitian, skripsi, dan makalah. Sebagai evaluasi, silakan Anda rancang sebuah artikel penelitian sederhana sesuai dengan topik yang ingin Anda tulis. Tugas ini merupakan latihan sederhana supaya Anda terbiasa menulis karya ilmiah dengan bahasa yang sesuai. Sampai jumpa di topik perkuliahan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.